Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cecilia Valentina dengan NPM 23412976. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, kelas 1P. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, khususnya dalam mata kuliah logika dan algoritma, mengenai selection struktur dan operator logika. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran kan, apa sih itu selection struktur dan apa sih itu operator logika? Selection struktur atau yang biasa kita kenal dengan struktur seleksi merupakan salah satu dari beberapa struktur algoritma di mana di dalamnya terdapat proses pemilihan kondisi untuk menentukan arah proses selanjutnya. Nah, selection struktur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, ada if tunggal. If ini memiliki pengertian, jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan. Namun, jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Yang kedua, ada if jamak. If ini memiliki pengertian, jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan. Namun, jika tidak memenuhi syarat, maka perintah 2 yang dikerjakan. Selanjutnya, ada if bertingkat. If bertingkat ialah pengujian di dalam pengujian, atau if di dalam if. Untuk penjelasan mengenai operator logika, di sini operator logika terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT. AND memiliki nilai kebenaran jika semua kondisi bernilai benar. OR memiliki nilai kebenaran jika salah satu kondisi bernilai benar. Dan NOT memiliki nilai kebenaran yang merupakan kebalikan dari kondisi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekkan kepada teman-teman semua mengenai penggunaan selection struktur dan operator logika menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu aplikasi Flowgorithm kita. Di sini, saya sudah menyiapkan satu soal untuk menentukan status kelulusan, sangat baik untuk nilai 80-100, baik untuk nilai 70-80, cukup untuk nilai 60-70, dan kurang untuk nilai di bawah 60. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel yang ingin kita gunakan. Di sini saya pilih tombol yang declared, kemudian saya tekan, dan saya ingin memasukkan variabel dengan nama nilai dan tipe datanya integer. Integer di sini menjelaskan bahwa variabel yang nanti kita input berupa angka yang akan kita masukkan. Nah, kemudian kita tekan OK. Dan selanjutnya saya ingin mendeklarasikan kembali atau mendeklarasikan kembali variabel dengan nama dan status. Dan tipe datanya adalah string. Nah, string di sini menjelaskan bahwa variabel yang nanti kita input berupa huruf. Kita tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menginput nama terlebih dahulu. Kemudian input nilai. Dan di sini kita akan membuat keterangan. Kita menggunakan tanda petik, masukkan nama Anda. Kemudian untuk sebelum input nilai, kita akan memberikan keterangan terlebih dahulu. Masukkan nilai Anda. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam selection struktur atau penggunaan if. Di sini kita pilih tombol yang if, tekan. Kemudian untuk if yang ini kita akan isi dengan, kita lihat kembali soalnya, sangat baik untuk nilai 80-100. Maka dari itu kita akan masukkan nilai lebih besar sama dengan 80, dan kita akan memakai operator logika AND
kemudian masukin kembali nilai lebih kecil sama dengan 100. Oke. Nah, kemudian untuk bagian true, jika kondisi benar, maka perintah yang dilakukan adalah kita akan memakai tombol assign di sini untuk menentukan statusnya. Nah, kita tekan tombol assign, kemudian kita tekan lagi dan masukkan variabel yang sudah kita deklarasikan tadi dengan nama status. Kemudian expressionnya kita masukkan status tadi sesuai dengan soal. Untuk nilai 80 sampai 100, statusnya adalah sangat baik. Sangat baik. Oke. Kemudian jika salah, di sini saya akan menggunakan if bertingkat. Kemudian kita tambahkan lagi nih if-nya. Tekan. Kemudian kita masukin lagi kondisinya. Kita lihat kembali soal. Status baik untuk nilai 70 sampai 80. Nah, di sini kita masukkan nilai lebih besar sama dengan 70. Kemudian kita pakai and nilai lebih kecil dari 80. Ini untuk kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita masukkan assign status dan expressionnya adalah baik. Oke, sudah. Kemudian jika kondisi ini bernilai salah atau tidak memenuhi syarat, kita tambahkan lagi nih if-nya. If, karena di sini kita akan mencari untuk kira-kira nilainya 60 sampai 70. Statusnya adalah cukup. Nah, kemudian kita tekan lagi, kita masukin nilai 60 sampai 70. Jadi nilai lebih besar sama dengan 60. Kemudian kita pakai operator and lagi, nilai lebih kecil dari 70. Oke, dan lakukan hal yang sama. Assign, masukkan status, expression cukup. Oke, dan yang terakhir kita akan membuat if untuk nilai yang di bawah 60. Kita akan bikin if kembali, kemudian kita tekan, kita masukkan nilai lebih kecil dari 60. Kemudian kita tekan OK dan lakukan hal yang sama. Jika kondisi bernilai benar untuk nilai lebih kecil dari 60, maka perintah yang dilakukan adalah status sama dengan kurang. Nah, jika sudah kita memasukkan if-nya atau pengujiannya, maka di akhir kita akan mengoutput status. Namun sebelum kita mengoutput status, kita akan memberikan keterangan terlebih dahulu nih. Kita akan masukin keterangan atau kita output dulu nama, kemudian n, kemudian tanda petik, memiliki status nilai, kemudian tanda petik, dan status. Oke, kemudian kita tekan OK dan kita cek kembali apakah sudah selesai dan sudah benar. Baru kita akan coba menjalankannya. Kita jalankan, masukkan nama Anda. Nama saya Cecil.
Kemudian masukkan nilai Anda. Misalnya nilai saya 90. Cecil memiliki nilai sangat baik. Sangat baik karena nilai saya 90. Nih, sangat baik. Nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil dari sama dengan 100, maka statusnya sangat baik. Kita akan coba untuk memasukkan nilai lebih kecil dari 60. Cecil, masukkan nilai Anda misalnya 40. Cecil memiliki status nilai kurang. Nilai kurang karena nilai saya di bawah 60. Nah, jika program tadi sudah berjalan, maka algoritma yang Anda lakukan sudah benar. Sekian penjelasan mengenai selection struktur dan operator logika. Kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan jelas, dan saya ingin meminta maaf apabila kata-kata saya kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.